pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Nah, baik semua ya, sehat semuanya. Nah, pada hari ini adik-adik, ini hari Minggu. Adik-adik biasanya pada ngapain nih? Oh, mau ibadah. Nah, pagi ini kita akan ibadah dengan dipimpin oleh liturgos Kak Rini, ya. Dan pagi ini sebelum adik-adik kita mulai ibadah, mari kita persiapkan dulu nih, Alkitabnya, lalu persembahannya. Nah, sekarang kalau sudah dipersiapkan semua, adik-adik duduk dengan manis, ya. Kita akan mulai ibadah impa kita hari ini dengan memuji nama Tuhan dari KC 23, ya. Kita akan nyanyi bersama-sama dari KC 23. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. 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 Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Dan pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mengikuti ibadah impa pada pagi hari ini. Dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan mengurapi kakak layan yang akan menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, setelah kita tadi mengawali dengan memuji Tuhan, berdoa, maka tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan pagi ini kita baca dari kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai, ya. Kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik, mari kita buka Alkitab masing-masing kita di rumah. Kita buka dulu kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Jika kita sudah menemukan bacaan kita, ya, biarkanlah kitab kita ini terbuka seperti begini. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang mengartikan kepada diri kita arti firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, meskipun kami melalui media online ini. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Berilah kami Roh-Mu yang kudus membimbing kami, supaya kami mengerti dan diamkan semua suara yang ada di sekitar kami, kecuali suara Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita sudah membaca kitab suci, dan mari adik-adik
Martin undang kita berdiri. Ya, kalau kita mau baca Alkitab, kita harus berdiri ya. Mari kita berdiri. Ya, semua sudah siap berdiri, Alkitab di tangannya masing-masing, kita membaca. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kami untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi keadaanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kita, dan siapa yang mendengar dan melakukannya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Haleluya, 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 haleluya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ceritanya begini dari firman Tuhan ini. Ya, Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan firman itu kepada umat Israel yang pada waktu itu bupatinya bernama Zerubabel bin Shealtiel. Bin itu artinya anak, ini Zerubabel anak Shealtiel. Dan kepada seorang imam besar waktu itu, namanya imam itu adalah Yosua bin Yosadak. Apa pesan firman Tuhan kepada umat Israel? Seperti begini. Kalau Om Martin bahasakan seperti begini ya. Hai orang-orang Israel, kamu sudah mendiami rumahmu masing-masing. Tetapi rumahku, ini huruf besar, itu Tuhan. Rumah Tuhan kamu tidak bangun, kamu biarkan seperti reruntuhan. Ya, kamu enak-enak tinggal membangun rumahmu, tetapi rumahku, rumah Tuhan, tidak kamu bangun kembali. Nah, oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan lagi berkata melalui Nabi Hagai, kamu akan menanam, tapi hasil panennya tidak membaik, tidak menggembirakan. Ya, kamu meminum tetapi tidak kamu sampai puas meminum. Kamu akan pakai pakaian ya, tapi pakaian itu tidak membuat kamu nyaman. Dan orang-orang yang bekerja sebagai upah atau buruh yang bekerja itu, hasilnya ya, walaupun dia tampung, tapi tampungannya atau kantongnya itu lubang-lubang. Jadi kalau ditaruh dalam lubang, dia kantongnya berlubang itu, hasilnya kan pasti jatuh kembali. Jadi tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar, ya, ada dua hal. Dan juga kepada kita semua orang tua yang mendampingi putra-putrinya di rumah. Yang pertama,
bahwa ketika umat Israel itu mengutamakan diri mereka sendiri, ya, mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam mereka membangun kehidupan mereka, maka Tuhan tidak memberkati kehidupan mereka. Yang kedua, ketika Tuhan berfirman itu, jika mereka mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, maka Tuhan akan memberkati. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, contoh begini, ketika bangun pagi-pagi, waktu adik-adik bangun pagi-pagi, apa yang adik-adik pegang pertama? Gadget atau telepon genggam atau berdoa? Nah, pilih di antara satu itu. Siapa yang kalau bangun pagi, ya sudah tidak berdoa, langsung bangun, yang dipegang pertama adalah handphonenya, ya, lalu buka main game. Nah, itu yang keliru adik-adik. Ketika kita bangun pagi-pagi, yang pertama dan utama yang kita lakukan berdoa. Kita bersyukur adik-adik, ya, karena Tuhan sudah memberi kita kehidupan yang baru, napas yang baru, maka kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa kita. Bukan kita ambil HP, buka HP. Itu sama saja adik-adik seperti orang Israel tadi, tidak mengutamakan Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan di dalam hidupnya. Padahal perintah Tuhan melalui Nabi Hagai, mereka harus mengutamakan Tuhan, termasuk kita adik-adik. Ya, begitu juga kalau kita, ya, karena kita tidak ke gereja sekarang adik-adik. Waktu sebelum kita pandemik ini kan kita pergi ke gereja, bangun pagi-pagi hari Minggu. Nah, apakah kita waktu bangun pagi-pagi pergi ke gereja, atau kita main-main, tidak ingat dengan hari Minggu kita sekolah Minggu, atau tidak? Begitu juga kita para orang tua yang mendampingi putra-putri di rumah, bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah anugerah berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Juga anak-anak, ketika anak-anak mengutamakan Tuhan, maka kamu akan diberkati oleh Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, ada tugas buat anak kelas tanggung dan kelas kecil, yaitu menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana? Matius 6 ayat 33. Sekali lagi, ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ya, seperti cerita tadi, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlu dalam hidup ini. Ya, sedangkan untuk anak-anak TK, ya, tugasnya adik-adik nanti akan diperlihatkan itu mewarnai bait Allah. Tugasmu anak-anak kelas TK mewarnai, ya, bait Allah itu, atau rumah Tuhan Allah. Kalau sekarang kita mengatakan gereja, ya, kemungkinan, ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga
percaya padanya. Adik, kita akan berdoa syafaat ya. Karena itu minta dengan adik duduk tenang ya, lipat tangan dan mata tertutup dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi yang indah dan kami sudah menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada kami. Pesannya adalah supaya kami mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup yang kami jalani. Bapa di surga, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi ini secara online. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Bagi mereka yang saat ini berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk anak kami Ersa yang beberapa waktu lalu yang dirawat di rumah sakit karena kondisi tubuh yang lemah, dan sekarang ia sudah kembali di tengah-tengah kehidupan kedua orang tuanya. Tuhan memberkati, kuatkan supaya anak Ersa ini boleh pulih kembali kesehatannya. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa mengasuh dan merawat kami dengan penuh kesabaran. Tuhan memberkati kedua orang tua kami, terutama dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan dan memberkati, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami yang mengikuti pendidikan atau belajar di sekolah dari rumah, Tuhan memberkati kami juga, Tuhan memberkati guru-guru kami, supaya kami dapat belajar dengan baik dan mengerti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati Gibi Marco Mulyo, khususnya pelayan PA ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menangani wabah penyakit COVID-19 ini, supaya segera berlalu dari negeri kami dan kami boleh pulih dan kembali kepada kegiatan pada sedia kala. Terima kasih banyak Bapa di surga. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah doa syafaat, dan sekarang untuk rasa syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari KC 152, yaitu bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan nyanyikan 2 kali. Semangat ya adik-adik, yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Memberikan persembahan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan dari yang kita sering nyanyikan, Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Ibadah kita pagi ini udah selesai. Kakak mau memberi pesan bagi adik-adik, mengingatkan ya, supaya adik-adik selalu hidup sehat. Jangan lupa makan makanan yang sehat, lalu cuci tangan, pakai masker. Kalau siang istirahat, tidur ya. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah.